Di tengah konflik militer yang kian mengkhawatirkan di panggung geopolitik dunia, sebuah sinyal perdamaian datang dari Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Melalui televisi nasional Metro TV, di hadapan jutaan masyarakat Indonesia, beliau menegaskan gereja mencintai perdamaian, tidak menghendaki perang, dan gereja tidak dalam posisi memihak pada satu negara. Simak liputan selengkapnya. Eskalasi konflik bersenjata di kancah internasional Timur Tengah, yakni perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, kini bukan lagi sekadar berita mancanegara, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas kemanusiaan. Dinamika ini memicu respon diplomatik sekaligus kekhawatiran akan jatuhnya ribuan korban jiwa, sebuah krisis kemanusiaan yang harus dicegah sejak dini. Eporus mencermati meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam stabilitas dunia. Keputusan Eporus HKBP untuk menyuarakan sikap gereja melalui siaran nasional Metro TV memberikan dampak resonansi yang luas. Di hadapan ratusan tokoh masyarakat secara langsung dan jutaan pemirsa di seluruh tanah air, pesan ini bukan sekedar imbauan pastoral, melainkan manifestasi ketegasan pemimpin rohani yang berdiri di atas kepentingan politik praktis. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan secara eksplisit menolak narasi keberpihakan militer. Beliau menekankan bahwa gereja memiliki mandat untuk menjaga kehidupan. Gereja dan rohani tidak dalam posisi memihak pada satu negara. Kita berdiri teguh di pihak perdamaian bukan sebagai sikap pasif yang lemah, melainkan sebagai pilihan moral yang berakar pada penghargaan mendalam terhadap martabat setiap insan. Sebab setiap kehidupan adalah anugerah yang tak tergantikan. Karena itu, kita menolak perang sebagai jalan penyelesaian, memilih kasih, keadilan, dan kebijaksanaan sebagai fondasi bagi dunia yang lebih beradab. Pernyataan ini mengunci posisi HKBP untuk tidak akan pernah memihak pada satu negara atau blok manapun yang sedang bertikai secara militer. Ketegasan ini seirama dengan perjuangan Paus Leo XIV di kancah internasional. Meskipun Paus menghadapi intimidasi verbal dan tekanan politik dari Donald Trump, Paus Leo XIV tetap berdiri teguh pada pesan Injil, berbahagialah orang yang membawa damai. Sinergi antara pimpinan HKBP di Indonesia dan pimpinan umat Katolik di Vatikan ini mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk menjustifikasi kekerasan. Secara tajam, Eporus juga membumikan isu global ini ke dalam realitas harian masyarakat Indonesia. Perang bukanlah isu yang jauh, dampaknya menusuk langsung pada ekonomi jemaat. Dampak sistemik mulai dirasakan melalui kenaikan harga BBM dunia yang akan memicu inflasi harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional. Beliau memperingatkan bahwa tekanan ekonomi ini dapat memicu peningkatan angka kriminalitas dan kerawanan sosial serta perampokan di tengah masyarakat yang terhimpit. Bahan bakar terganggu, ya dampaknya kan ke negara lain juga kan. Jadi bisa korbannya juga, karena kalau BBM naik, harga naik, ya dampaknya ke situ juga. Sebagai respon terhadap potensi degradasi moral dan ekonomi tersebut, kehadiran PWGSU Jabodetabek menjadi instrumen stabilitas yang krusial. Melalui deklarasinya, organisasi ini berkomitmen untuk menjadi benteng pertahanan bagi generasi muda dan jemaat, menjaga mereka dari pengaruh negatif narkoba, judi online, hingga jeratan pinjol ilegal yang kerap meningkat di masa krisis. Pernyataan tegas Eporus HKBP di media nasional ini menjadi pengingat bahwa perdamaian memerlukan keberanian yang jauh lebih besar daripada peperangan. Keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap nyawa manusia adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi masa depan Indonesia dan dunia yang lebih beradab. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finance Sihombing, selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-16. Pemirsa, komitmen pelayanan Eporus HKBP terhadap kesejahteraan jemaat tidak hanya berhenti pada mimbar, melainkan diwujudkan secara kolektif dalam deklarasi pembentukan PWGSU Jabodetabek. Meskipun tidak secara langsung membahas isu perang global, namun kehadirannya menjadi jawaban nyata atas kekhawatiran Eporus terhadap dampak sosial saat ini. Kehadiran tokoh-tokoh pimpinan sebagai anggota dalam wadah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab merawat perdamaian adalah tugas bersama. PWGSU dalam visi, misi, serta komitmennya langsung menyentuh ancaman sosial seperti narkoba dan judi online.
Visi utamanya adalah menjadi wadah persatuan warga gereja asal Sumatera Utara serta penggerak kepedulian dimanapun berada. PWGSU berkomitmen untuk meneguhkan persatuan lintas denominasi, membina generasi muda yang berkarakter, serta menjadi pelopor moralitas Kristen. Secara konkret, PWGSU menyatakan sikap nol toleransi terhadap penyakit masyarakat, khususnya narkoba, judi online, dan pinjol ilegal. Selain itu, organisasi ini juga berperan aktif dalam restorasi moral, kemajuan pendidikan, hingga menjaga dan memulihkan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya yang adil. Melalui sinergi ini, PWGSU diharapkan menjadi wadah pelayanan dan berkat, mengajak kita semua berjalan dalam kasih dan persatuan untuk menjadi terang bagi Sumatera Utara, serta berkontribusi nyata bagi Indonesia. Pemirsa, Komisi Beasiswa HKBP secara resmi menyalurkan bantuan beasiswa senilai 1 miliar rupiah kepada 163 penerima yang terdiri dari pelajar tingkat SD hingga mahasiswa yang menjadi korban bencana ekologis di waktu lalu. Benar sekali, acara ini turut dihadiri oleh 3 preses dari wilayah terdampak bencana, yaitu Preses HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar Pendeta Jahor Purba, Distrik 2 Silindung Pendeta Donald Sianturi, serta Preses Distrik 3 Humbang Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul. Penyaluran beasiswa ini terlaksana di bawah koordinasi Komisi Beasiswa yang diketuai oleh Jumaga Dea, Sekretaris Duma Hutapea, Bendahara Tiurida Huta Barat, dengan anggota Erika Pardede, Pendeta Maruhum Simangunsong, Pendeta Sukanto Limbong Ketua STT HKBP, Pendeta Manaik Simanungkalit Ketua STGH HKBP, Diakones Eleven Sihotang Ketua STD HKBP, Mukhtar Panjaitan, Rektor Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Pendeta Oloan Nenggolan Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Ridhoi Batubara Preses Distrik 28 Deboska. Dalam acara tersebut, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menyoroti bencana ekologis di Sumatera yang telah berlangsung selama 4 bulan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pencabutan izin perusahaan perusak lingkungan. Dalam harapannya terkait proses pemulihan lingkungan, beliau juga mengimbau agar masyarakat bersama-sama mencegah potensi kebakaran hutan, mengingat adanya proyeksi musim kemarau panjang pada tahun ini. Jadi baik gereja, masyarakat, pemerintah, mari kita semua sudah diperingatkan supaya betul-betul kita menjaga, kita hindari pembakaran supaya tidak terjadi masalah yang lebih dahsyat. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyalurkan bantuan melalui gereja. Eporus mengundang masyarakat yang tergerak hatinya untuk terus melanjutkan dukungan solidaritas mengingat kondisi wilayah terdampak belum sepenuhnya pulih. Eporus juga menekankan pentingnya peran pendidikan bagi kemajuan bangsa. Beliau mengutip pernyataan Nelson Mandela yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia dan mengajak para mahasiswa penerima beasiswa untuk berkontribusi langsung pada kelestarian alam dengan menghasilkan karya ilmiah maupun skripsi yang mengangkat tema ekologi. Beralih ke informasi selanjutnya, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan hadir sebagai keynote speaker dalam webinar Akademi Teologi Pendeta HKBP yang mengangkat tema keselamatan alam semesta. Dalam kegiatan ini hadir juga Ketua Rapat Pendeta HKBP yakni Pendeta Dr. Hulman Sinaga menegaskan bahwa krisis ekologi adalah pergumulan teologis yang tidak boleh didiamkan karena berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup. Tentang keselamatan alam semesta, di mana kita sebagai pendeta yang berpikir secara teologis tidak mungkin diam mengenai kondisi ini, sebab apa yang kita bahas sebagai pemanasan global itu bagian dari kehidupan kita juga dan juga bagian dari pergumulan teologi. Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal HKBP menyoroti realitas deforestasi masif, pencemaran limbah hingga perubahan iklim global. Beliau mengajak para pendeta melakukan pergeseran paradigma dari penguasaan alam yang eksploitatif menuju tanggung jawab sebagai mitra Allah. Sekretaris Jenderal merumuskan kesimpulan strategis, yakni perlunya pergeseran paradigma dari antroposentris menuju paradigma relasional dan kosmik. Penegasan kembali Imago Dei bahwa manusia dipanggil bukan untuk menguasai secara eksploitatif, melainkan untuk memelihara ciptaan sebagaimana mandat Konvensi HKBP tahun 1996. Pengakuan bahwa alam memiliki nilai intrinsik sebagai tempat relasi manusia dengan Allah. Penggunaan metafora alam sebagai tubuh Allah untuk menegaskan kehadiran Tuhan dalam seluruh ciptaan. Beliau dalam pemaparannya juga mendefinisikan bahwa keselamatan adalah pemulihan relasi antara Allah, manusia, dan alam. Dengan demikian, segala tindakan ekologis kini dipandang sebagai wujud nyata dari iman kita. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Jakarta.
Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Donald Sinaga berpartisipasi aktif dalam forum strategis berskala internasional yang diinisiasi oleh Federasi Gereja-Gereja Lutheran Sedunia atau LWF, Workshop for Climate Justice sejak tanggal 13 hingga 17 April 2026. Program ini bekerja sama dengan Kantor Sekretariat Regional Asia yang dipimpin Pendeta Dr. Rospita Siahaan. Dalam ibadah pembukaan, Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Donald Sinaga menekankan pentingnya gereja merespon jeritan ciptaan yang mengerang kesakitan akibat kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Roma pasal 8 ayat 22. Selain itu, Pendeta Donald Sinaga juga merangkum berbagai pemaparan lintas negara. Beliau menyoroti pengalaman Pendeta Dr. LB Siama dari Myanmar mengenai penanaman kopi sebagai solusi deforestasi, serta pandangan global dari fasilitator Elena Sedilo dan Angelus Michael dari India yang mengabarkan agenda Asia Pacific Climate Justice Forum. Pendeta Donald Sinaga mengajak jemaat untuk turut mendoakan agar program LWF ini memperkuat perjuangan gereja demi keutuhan ciptaan dan kelestarian alam. Pemirsa, selain pelayanan berskala internasional, HKBP melalui Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Eldarton Simbolon, melakukan kunjungan pastoral ke HKBP Panggungunan Resort Rambe, Humbang Asundutan pada 20 April 2026. Lokasi tersebut merupakan wilayah yang terdampak parah akibat banjir dan longsor. Dalam kunjungan ini, beliau didampingi oleh Preses Distrik 3 Humbang Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaol, serta Pendeta HKBP Resort Rawamangun, Pendeta Manapar Panjaitan. Sebagai bentuk solidaritas, HKBP Rawamangun menyalurkan bantuan material bangunan senilai 88 juta rupiah guna mendukung pemulihan gereja. Selain bantuan fisik, rombongan juga menyerahkan tali kasih kepada 23 keluarga terdampak, serta 38 sak beras kepada jemaat dan personel TNI yang tengah memperbaiki infrastruktur jembatan. Pendeta Okulis Tohang selaku pendeta resort menyampaikan rasa syukur atas penguatan moral dan fisik yang diberikan. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara gereja tetap menjadi pembawa damai di tengah konflik? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Nah, sekarang kami mengumumkan pemenang di edisi lalu. Selamat kepada yang namanya tertera di layar. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.